Selamat sore, salam Jastok. Kita kembali lagi bahas Barcelona kali ini. Bahas Laporta. Apa yang terjadi dengan Barcelona dengan presiden seperti Laporta? Jadi kalau gue bilang pemilihan presiden kali ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Oke. Karena Bartomeu mundur itu ya dipaksa atau dia mau sendiri, meninggalkan sampah yang luar biasa besarnya. Satu. Kedua, pada saat Bartomeu mundur itu ada vakum di mana karena nggak ada presiden baru atau ketua baru, Barca harus menunggu dengan kesempatan atau keputusan-keputusan yang penting yang harus segera diambil, itu mereka nggak bisa ambil karena nggak ada presiden yang baru, jadi harus ditunggu. Nah, akhirnya Laporta kepilih. Gue sih seneng Laporta kepilih karena ini juga pilihan gue, Laporta. Kenapa? Karena dia sudah punya pengalaman, satu, dan kedua dia pilihannya Messi, dan terakhir dia bisa mengembalikan filosofinya Johan Cruyff. Filosofinya Johan Cruyff itu sangat penting untuk Barca, entah berhasil atau tidak. Karena pada saat Rosell naik, Laporta mundur, sistemnya itu dirubah total sama Rosell. Di situ Pep juga udah menekan sama Rosell, dan sangat kelihatan sampai ke pelatih-pelatih di tim B-nya, di youth-nya itu diganti, dirombak total. Padahal sebelumnya Barca B itu main di Segunda Division sampai akhirnya terdegradasi dan gak ada nyaris pemain yang lolos lah kalau gue bilang, juga karena pelatihnya katrok, nggak bisa ngelihat pemain bagus dan tidak menerapkan filosofi Johan Cruyff, total football yang selalu diterapkan oleh pelatih di bawah Laporta dan berhasil. Jadi efeknya itu tidak hanya di youth aja, tapi di youth mereka sudah dididik bermain sampai ke tim senior, tim utama, sehingga pergantian dari junior ke youth ke senior itu jauh lebih smooth. Maka dari itu pelatih yang masuk di bawah Laporta itu juga pelatih yang benar-benar harus mendukung filosofinya Cruyff. Nah, kita tahu bahwa setelah Rosell masuk, ya amburadul semua pelatihnya, dari Enrique lah, siapalah, Valverde yang nggak jelas semua mainnya. Dan semoga di bawah Laporta itu nggak terjadi. Itu satu. Kedua, yang sangat penting itu masalah finance. Kita semua tahu bahwa utangnya Barca banyak dan itu harus dibayar. Lu harus melihat Barcelona ini sebagai perusahaan yang kalau nggak salah 3 tahun beruntun menghasilkan duit banyak sekali, 800 jutaan kotor ya, income. Barca itu termasuk klub yang paling banyak income-nya di dunia selama 3 tahun terakhir, 2 atau 3 tahun terakhir, gue lupa. Artinya perusahaan ini itu menghasilkan duit, oke? Dan kalau lu tahu dalam perusahaan besar, utang itu kalau nggak bisa bayar itu di restructure. Restructure itu bikin perjanjian barulah untuk menggantikan utang. Jadi Barca nggak bakal bangkrut seperti yang di awal-awal gue lihat di Twitter dan lain-lainnya. Kenapa? Karena perusahaan ini menghasilkan banyak duit. Yang jadi masalah kan bukan income-nya, tapi pengeluaran yang jelek sekali, pembelian pemain yang buruk sekali dari Bartomeu. Itu semoga cepat ada solusinya, biar lu pelatih, siapapun pelatihnya, in this case kan Koeman, itu bisa ngelihat, biar Koeman bisa ngelihat, oke, apa yang harus gue lakukan sekarang, sikon seperti apa, berapa pemain yang gue harus beli,
jatah gue itu berapa. Ini kan hal-hal kayak gini penting sekali. Kalau dulu presidennya kan menjanjikan pemain ini, pemain itu, datang ini, itu kan sekarang tahun ini nggak banyak klub, bukan hanya Barca, klub-klub lain pun nggak banyak yang bisa membeli pemain bintang dengan harga mahal. Nah, solusi ini tuh penting untuk tim, tidak tidak hanya musim ini tapi juga tahun depan. Itu harus segera dibereskan oleh Laporta, dalam arti apakah dia dapat pinjaman, apakah dia restructure, apakah ada pemasukan lain sehingga Ronald Koeman sebagai pelatih jelas musim depan itu maunya seperti apa. Nah, terus masalah Messi. Messi, setahu gue dia dukung Laporta. Jadi kalau Messi masuk, em, kalau Laporta masuk, Messi akan stay. Seharusnya. Cuman ini kan masalah Messi stay atau tidak, ini kan hitung-hitungan, ya kan? Laporta sudah memberikan apa namanya apresiasi waktu dia melakukan preskon, dia minta tepuk tangan untuk Messi satu, tapi dia juga bilang, ya, semoga kita bisa mencapai keputusan dengan Messi di dalam koridor kemampuan finansial kami. Oke. Dan Messi minggu depan, kalau gue boleh percaya beritanya, minggu depan sudah mengeluarkan keputusan. Either dia stay di Barca atau dia cabut. Nah, hal kayak gini juga sangat penting. Untuk gue pribadi, I don't really care. Messi stay oke, nggak stay juga. Kalau nggak stay juga, 2 tahun lagi dia juga udah habis lah. Kasarnya begitu. Nah, kalau seandainya nggak ada Messi, yang penting ini kan Barca, bukan Messi atau tidak. Kalau seandainya nggak ada Messi, that's okay. Nah, lu cari attacking atau dengan gaya style bermainnya dua playmaker yang mahal lah, whatever lah. Eh, Coutinho kalau gue bilang sih jual ya, karena nggak terbukti, dan Griezmann pun bukan levelnya Barca. Nah, hal kayak gini itu sangat penting. Biar pemain lainnya juga sadar apakah Messi stay atau tidak. Biar ada kejelasan bukan untuk musim ini, untuk musim depan. Semoga Messi benar-benar memberikan keputusan apakah dia stay atau tidak. Nah, beberapa faktor ini membuat atau tugas Laporta membuat sikon internal di Barca lebih tenang. Sebenarnya ini semua sudah tenang semenjak Bartomeu. Terus geger lagi karena Barca Gate. Untuk yang belum tahu Barca Gate itu, jadi Bartomeu dan teman-temannya membayar sebuah perusahaan untuk mengangkat namanya sendiri dan menjelek-jelekan nama pemain lah, kira-kira begitu. Dan harganya itu sampai 1 juta euro kalau nggak salah. Dan harga yang diberikan itu 6 kali lebih mahal daripada harga pasar. Makanya itu diselidiki apakah ada unsur korupsi atau tidak. Kalau ada unsur korupsi sih gue nggak heran. But anyway, itu Barca Gate yang membuat geger, yang membuat Messi juga marah pada saat gajinya diketahui oleh semua orang. Dan Messi bilang itu yang tahu cuma 4-5 orang tahu gaji dia berapa, dan yang membocorkan ya 4-5 orang itu. Hal kayak gini kan bisa membuat internal Barca nggak kondusif. Nah, beruntung prestasinya, kecuali di Champions League ya, prestasinya di Liga dan lain-lain itu cukup bagus dan berkembang terus. Apalagi semenjak Barca bermain 3-5-2 bisa comeback dari Copa del Rey, bisa masuk ke final. Ini hal-hal yang positif ini dengan hadirnya Laporta itu akan lebih santai, akan lebih cooling down. Pemain semua bisa fokus ke pertandingan, ke sisa musim. Karena kemarin Madrid seri dan ATM kehilangan 2 poin, Real Madrid kehilangan 2 poin. Yang untung Barca. Perbedaan ini sangat tipis, apalagi Barca masih ketemu ATM. Kalau seandainya bisa menang kan semua masih bisa terbuka. Gue nggak berharap Champions League bisa lolos lah, tapi bener-bener fokus ke Copa del Rey, tinggal final sama ke La Liga, dan itu lebih realistis daripada fokus ke Champions League.
But anyway, jadi semoga dengan kehadiran Laporta ini akan membawa kejelasan, terutama kejelasan dengan nasib Barca itu seperti apa. Karena Barca itu jauh lebih besar daripada hanya sekedar seorang Messi. Barca harus kembali menjadi perusahaan yang finansialnya kuat. Barca harus kembali membeli pemain yang smart. Nah, salah satu yang dilakukan mungkin kemungkinan ya, anaknya Johan Cruyff, Jordi Cruyff dijadikan dirtek yang bertanggung jawab atas pembelian pemain. Karena ya akan lebih bisa kerjasama dengan Koeman. Hal-hal kayak beginilah semoga kedepannya, semoga segera dibereskan oleh Laporta sehingga kedepannya itu at least lebih jelas situasi kita itu seperti apa sekarang. Nah, biar para pemain, pelatih juga tahu apakah bisa beli pemain atau enggak, dan kalau bisa beli pemain berapa dan lain-lain. Ya, jadi gua harap Laporta sukses di Barca seperti periode sebelumnya. Oke, thanks for watching.